Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Islam, iman, ihsan dan kesehatan, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dahulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin habibina wa syafi'i qulubina wa qurrati a'yunina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu. Summa ila arwahi Sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa Hamzah wal Abbas wa Sayyidina Al-Hasan wal Husain wal Ashratil Mubasysyirin wat Tabi'in wat Tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. Summa ila arwahi Sayyidatina Fatimah al-Batul binti Sayyidil Mursalin wa Sayyidatina Khadijah al-Kubra wa Sayyidina Aisyah al-Ridha wa Sayyidina Ali Zainal Abidin wa ibni Sayyidina Muhammad al-Bakir wa Sayyidina Ja'far al-Shadiq wa Sayyidina Ali al-Uraidi. Al-Fatihah. Summa ila ruhi mu'allif kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Mujaddid Hujjatul Islam wal Muslimin Zainuddin Abi Hamid Muhammad Ahmad Al-Ghazali At-Tusi At-Tabarani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Al-Fatihah. Ya kana Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa usulina wa furu'ina wa al-hadirina bi majlisina hadza. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu Al-Dhalin, amin. Sampai halaman itu 44. Wa ammal asaru nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ammal asaru, adapun asar, pun paham toh asar. Jadi dari kanjeng Nabi langsung namanya hadis, kalau sahabat namanya asar. Faqad qala, telah berkata
Siapa Umar radhiyallahu an? Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu an. Man barang siapa Man barang siapa Haddasa menceritakan bi hadisin, ya, kalau yang kuning hadisan. Man barang siapa haddasa menceritakan bi hadisin satu hadis, fa umila lalu diamalkan, bihi olehnya, bihi oleh orang, falahu maka baginya, mislu seperti, ajri pahala, man orang, amila yang mengamalkan, zalikal amalu, zalika itu, zalikal amali itu, zalika itu al amali amal, nanya Pak dulu halaman berapa? Saya di mana nih, sama mana nih? Waqala dan berkata, siapa? Ibnu Abbasin, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, muallimun nasi, muallimu orang yang mengajarkan, an-nasi kepada orang banyak, al-khaira kebaikan, yastaghfiru maka dimintakan ampun, lahu
baginya. Kullu segala, kullu syai'in segala sesuatu, hatta sampai al-qutu ikan-ikan, fil bahri di lautan, waqala dan berkata, ba'dul ulama'i sebagian ulama, al-alimu orang berilmu, yadkhulu masuk, fima baina di antara, fima bainallahi di antara Allah, wa baina dan di antara, khalqihi makhluknya Allah, fal yanzur maka perhatikan, kaifa bagaimana, yadkhulu dia masuk, waruya dan diriwayatkan, anna bahwa Sufyan as-Sauri, Sufyan as-Sauri rahimahullah qadima datang, asqolannya asqolana di Asqolan, nama daerah Asqolan. Orang ulama-ulama di Asqolan ini julukannya Al-Asqolani. Famakasa lalu berhenti di suatu tempat, wala tiada yas'aluhu
Yang bertanya, insanun orang, faqala maka berkata Sufyan As-Tsauri, aktaru. Kalau yang kuning akru. Aktaru, berikanlah kontrakan. Kalau orang kita ya carikanlah kontrakan. Aktaru, berikanlah kontrakan li untukku. Li akhruja, supaya aku keluar min dari hadzal baladi, hadza ini al baladi negeri, hadza ini baladun adalah negeri. Kalau terjemahnya ya hadza baladun, ini adalah negeri, ini adalah, hadza ini baladun adalah negeri, yamutu yang mati, fihi di dalamnya, al-ilmu ilmu, wa innama maka dia qala mengatakan zalika demikian, khirson karena ingin sekali, ala fadilatit ta'limi, ala menjelaskan fadilati keutamaan, at-ta'limi mengajar, wastibqai dan kekalnya, wastibqail ilmi dan kekalnya ilmu, bihi dengan pengajaran, faqala dan berkata siapa, Ata'un radhiyallahu an, Ata' radhiyallahu an, dakhaltu aku masuk, ala ke tempat,
Sa'id bin al-Musayyabi, ke tempat Sa'id bin al-Musayyab. Wahwa, dan dia ya bagi sedang menangis. Fakultu, lalu aku bertanya, ma, apa yang yubekika, membuatmu menangis? Faqala, dia menjawab, laisa, tidak ada, ahadun, seorang pun, yas'aluni, bertanya padaku, an syai'in, tentang suatu ilmu, waqala, dan berkata, ba'dhum, sebagian mereka, mereka ulama, al ulama'u, ulama itu, surujul azminati, suruju adalah lampu, al azminati, semua masa. Kullu wahidin, kullu, masing-masing, wahidin, ulama itu, misbahun, misbahu zamanihi, misbahu, lampu, zamanihi, zamannya, yastadi'u, yastadi'u, memperoleh cahaya, bihi, ulama, ahlu, orang, asrihi, yang semasa dengannya, waqalal hasanu,
Faqala dan berkata siapa Al-Hasanu Hasan rahimahullah, laulal ulama'u, laula kalau tidak ada, al ulama'u ulama, lasoro niscaya jadilah annasu manusia, mislal bahaimi, misla seperti al bahaimi binatang. Hai maksudnya annahum para ulama bitta'limi dengan mengajarkan ilmu, yukhrijuna mengeluarkan, annasa manusia, min dari khatil bahimiyati, yang kuning hatil bahaimi, min dari hati batas-batas al-bahimiyati kebinatangan, ila pada hati batas-batas, ila hatil insaniyati pada batas-batas kemanusiaan. Faqala dan berkata Ikrimatu Ikrimah,
Inna bahwa Inna bahwa lihada ini al-ilmi ilmu samanan memiliki harga qila lalu ada yang bertanya wama huwa wama apa harga huwa itu wama huwa apa harga itu Qala menjawab Ikrimah atau Ikrimah menjawab anta do'ahu an bahwa tado'ahu engkau meletakkan iman pada orang yuhsinu yang bagus hamlahu membawanya wala dan tidak yudhi'uhu menyia-nyiakannya waqala dan berkata Yahya bin Mu'adzin Yahya bin Mu'ad al-ulama'u ulama itu arhamu lebih mencintai di ummati kepada umat Muhammadin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam min abaihim min daripada abaihim bapak-bapak mereka wa ummahatihim dan ibu-ibu mereka Qila ada yang bertanya wa kaifa dzalika kenapa wa kaifa dan kenapa dzalika bisa begitu Qala Yahya menjawab lianna karena abaahum bapak-bapak mereka
wa ummahatihim, dan ibu-ibu mereka, yahfazunahum, menjaga mereka, min narid dunya, min dari narid dunya, api dunia atau neraka dunia. Wahum, dan sedang para ulama yahfazunahum, menjaga mereka, yahfazunahum, menjaga bapak ibu mereka, min naril akhirati, min dari naril akhirati, api atau neraka akhirat. Saya jelaskan dulu ini. Ini masih tentang ilmu. Ini masih tentang ilmu. Berdasarkan asar para sahabat, ini menjelaskan tentang ilmu. Tapi sampai detik ini, orang yang mempunyai ilmu dan punya ilmu sangat kesenjangannya luar biasa. Walaupun kita sudah berada di kehidupan postmodern, ya, postmodern itu pasca modern. Tahun 90 itu katanya modern, karena dulu kan modernisasi. Termasuk saya korban slogan dan isunya modernisasi. Kalau modernisasi harus gini-gini. Terus pondok-pondok pesantren juga beralih ke modern, pondok modern, bukan salaf lagi. Ya, kalau dulu pondok kan adanya pondok pesantren salafiyah, safiyah, baru namanya apa kan gitu, berubah jadi pondok modern. Nah itu berarti dulu modern, dari jadul menjadi modern, dari kuno menjadi modern. Nah sekarang sudah melewati modern, jadi posmo itu singkatan postmodern, ya, pasca modernisasi, ini namanya globalisasi. Nah, orang yang nggak sekolah akan kalah dengan orang yang sekolah. Contohnya mondok 15 tahun tapi nggak sekolah, akan kalah dengan orang yang nggak pernah mondok tapi sekolah. Mondok 15 tahun nggak pernah punya ijazah formal, mencalonkan diri jadi kepala dusun saja tidak bisa. Nah inilah pentingnya ilmu. Dan ilmu di zaman posmo itu dibutuhkan buktinya, ya, bukti kalau kita pernah sekolah. Kalau dulu yang dibutuhkan adalah kamu pandai. Dulu itu yang dibutuhkan adalah kamu pandai. Sekarang yang dibutuhkan adalah kamu pernah sekolah. Buktinya apa kalau pernah sekolah? Punya ijazah. Punya ijazah itu nggak membuktikan kalau panjenengan itu pinter. Bukti kalau panjenengan itu pernah sekolah. Ini bab ilmu. Jadi kalau kita bicara filsafat ilmu, yang namanya ijazah itu bukti kalau kita pernah sekolah, bukan bukti kalau kita pinter. Kita sudah berada di era teknologi 5.0, 5.0. Sama dengan HP-nya jenengan itu loh. Kalau Android-nya nggak upgrade terus,
nggak akan bisa. Makanya kemarin grup itu di awal 2023 saya ganti karena sudah nggak update. Sebenarnya ketidakupdatean ini ya permasalahannya ilmu dan teknologi. Ya, karena HP yang lama nggak support, kita pindahkan ke akun yang bisnis. Oke, makanya saya tawari. Nah, apalagi di zaman sekarang ilmu tempatnya sangat tinggi. Jadi yang perlu dimengerti, di zaman dulu nenek moyang kita menjadi presiden itu yang penting bisa baca dan tulis. Tapi sekarang harus sarjana, harus sarjana. Harus dibuktikan kalau kita pernah sekolah. Dulu hanya ngaji sorokan begini, ini sudah cukup. Pulang dari pondok bisa dongo, ya, bisa tahlilan, terus bisa ngujubno, itu sudah dianggap alim. Sekarang ditanya mana buktinya pernah sekolah. Jadi ijazah itu tidak menunjukkan jenengan pinter, tapi menunjukkan jenengan pernah sekolah. Ini ilmu dipandang dari filsafat ilmu. Ketika kita sekolah, kuliah, nah ini kuliah contohnya. Dulu kita punya teman-teman yang kuliah nilainya AA, ya, IP-nya luar biasa, bahkan dapat predikat cum laude. Nah, cum laude itu sangat istimewa. Nah, rata-rata yang cum laude itu biasanya jadi dosen. Nah, kembali jadi dosen. Yang nilainya baik, ya, A, bukan A+, biasanya jadi pegawai, ya, ada PNS, BUMN, pegawai bank. Yang nilainya B dan C biasanya jadi pengusaha. Ini kalau kita bicara ilmu, lebih sukses mana? Yang nilainya A jadi dosen, nilainya B jadi karyawan atau pegawai, nilainya C jadi pengusaha. Kira-kira cerdas mana? Cerdas yang C. Karena C itu mampu mengerjakan karyawan yang cerdas-cerdas. Yang cerdas cukup jadi dosen, ya. Karena apa? Yang nilainya jelek melamar kemana-mana itu tidak pernah diterima karena nilainya C. Tapi akhirnya dia berusaha sendiri, punya usaha maju, punya karyawan, terus mempekerjakan orang-orang pandai. Di Indonesia itu ada contohnya Bob Sadino, orang yang pakai celana pendek terus itu loh. Itu sekolahnya nggak tinggi-tinggi banget, tapi yang dipekerjakan itu orang-orang yang sudah S3. Berarti sukses mana? Yang sekolah S3 sama cukup sekolah SD seperti Bob Sadino. Jadi secara intelektual dia orang yang nilainya A itu pandai, tapi secara sosial belum tentu pandai. Oke, kadang-kadang ilmunya tinggi tambah kaku, bukan ilmunya tinggi tambah merendah seperti padi, tapi malah danga, ya, merasa sarjana, S1, S2, S3 dan sebagainya. Nah, inilah ilmu. Nah, orang yang punya ilmu, si orang alim tadi di dalam keterangan ini, nah, diwajibkan mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Karena ada cerita dulu Sufyan Ats-Tsauri, ya, tadi itu Sufyan Ats-Tsauri, orang Asqalan, pergi ke satu tempat, ternyata tidak ada satupun orang yang ngaji sama dia. Akhirnya dia mengatakan, waduh, kampung ini kampung mati. Bukan mati orangnya, tapi mati ilmu pengetahuannya. Gak ada yang ngaji. Banyak orangnya, yang rame pasarnya, rame tempat-tempat usaha, tapi tempat ngajinya tidak ada. Heran Sufyan Ats-Tsauri. Kalau di sini tempat saya ini, wih, luar biasa. Rame pengajiannya, pasarnya juga rame, pengajiannya rame, hidupnya imbang antara
duniawi dan ukhrawi. Sampai ate ngundang wong iki kangelan, monggo hari ini ngaji. Sampai saya ngaji itu cari kesempatan, di sini tidak ada pengajian. Nah, di Badas ini luar biasa ya, imbang antara duniawi dan ukhrawinya. Kalau kita mau mengajarkan ilmu kepada orang lain walaupun satu huruf ya, tapi istiqomah, nanti seluruh binatang makhluk sampai yang di laut dan di bawah di dasar laut itu mendoakan kita, mendoakan kita. Maka lihatlah ulama-ulama itu ngaji dok, kadang-kadang sampai gak keurus anaknya, tapi delalah anaknya mesti alim, karena barokahnya mengajarkan ilmu kepada orang lain. Saya ngaji sama jenengan, saya nggak bisa ngajari anak saya ngaji, saya titipkan ke Mbah Yai Abdul Qadir ngaji. Dulangi dewi malah tidak mau. Ini memang zaman sudah berubah. Nah, kemudian kalau orang punya ilmu sudah menjadi al-ulama, ulama itu bagaimana sih cirinya ulama? Al-ulama'u arhamu bi ummati Muhammad. Cirinya ulama itu sangat menyayangi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Apa ciri-cirinya? Ulama itu kalau berdoa, ciri-cirinya Allahumma maghfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Jadi itu cirinya. Kalau orang itu punya ilmu, mulai di otaknya sampai hatinya, itu merasuk yang namanya al-ulama. Seorang ulama selalu setiap pagi, setiap saat mendoakan kepada umatnya, karena merasa dia dititipi ilmu oleh Allah, maka Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma maghfir li ummati Sayyidina Muhammad. Jadi kan kalau ingin doanya mustajabah ya, kalau bangun malam, qiyamul lail itu salat tahajud ya, berdoanya begitu, didoakan dulu orang-orang umatnya Nabi Muhammad. Allahumma maghfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, perbaikilah urusan-urusan umat Sayyidina Muhammad yang bulat-bulat. Jadi kalau jenengan punya urusan bulat-bulat tidak selesai, bundelannya nggak bisa lepas, maka doakanlah umat Muhammad malam hari. Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma fir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma tajawaz ummata Sayyidina Muhammad. Pun atas ngerem donga niku. Mpun. Nah, sing dereng akeh sing pun sitok tok. Niku sing biasa ndongakno umate Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, kita diajarkan oleh para ulama, okay. Jadi doa-doa ini memang bersumber dari Ahlul Bait yang oleh Imam Ja'far turun pada muridnya Imam Ma'ruf Al-Karhi, turun lagi pada muridnya sampailah kepada kita. Yang mengajarkan doa ini biasanya Thariqah Samaniyah, Syekh Saman mengajarkan begitu. Kata Syekh Saman, kalau kamu setiap subuh membaca doa ini dalam 40 hari berturut-turut tidak pernah putus, akan menjadi kekasihnya Allah. Jadi wali kan tidak angel-angel loh. Maca donga niku pokoknya ikhlas. Aku ndongakno ngomong sak kampung kok aku dhewe cik soro lah. Akhirnya kan gak ikhlas. Nah, inilah yang namanya ilmu. Ilmu keterkaitannya dengan orang alim,
bukan dengan orang bodoh. Ya, kira-kira ada pertanyaan? Oke. Oke. Dan kene inggil pun dijelasno. Ya. Dan sebelumnya juga sudah dijelaskan. Kita mau mengajarkan ilmu itu tidak nunggu kita jadi sarjana. Ya. Mari ngaji didik, ya ditularkan kepada orang lain. Ya. Balighu ani walau ayat. Sampaikanlah apa yang kau dapat dariku walaupun satu ayat. Satu ayat masih lumayan, satu huruf pun juga masih lumayan. Dan itu lebih bernilai daripada kita punya ilmu numpuk, punya kitab jejer-jejer numpuk, tapi hanya koleksi nggak pernah ngaji. Artinya ilmu itu tidak bermanfaat. Orang punya harta banyak, tidak bisa menikmati. Orang punya ilmu banyak, tapi tidak bisa memanfaatkan. Kalau orang punya harta banyak, nggak bisa menikmati karena apa? Ya penyakitan. Nggak bisa makan aneh-aneh. Satpam di sebelahnya, kalau makan aneh-aneh ketok-ketok ini, pak, jangan. Karena apa? Begitu makan, kolesterolnya tinggi, asam urat tinggi. Itu kan gak ada artinya punya harta banyak tapi tidak bisa menikmati. Karena gak bisa menikmati barulah eling sodako, ingat sedekah, disedekahkan. Kata Allah ya telat, dulu masih sehat tidak sedekah, dimakan sendiri. Terus orang punya ilmu banyak tapi tidak bermanfaat. Oke. Karena apa? Ilmunya banyak, virusnya. Kita bisa melihat begini, kalau kita ngaji kitab yang sederhana di Ta'limul Muta'alim itu kan kita dijelaskan. Kamu kalau belajar dengan seorang guru, ya, ketika di pondok, di sekolah dan sebagainya, ilmumu manfaat dan tidak nanti tergantung hari ini kamu belajarnya. Di Ta'limul Muta'alim dijelaskan ilmu itu ibaratnya lampu yang keterkaitannya dengan tenaga yang bisa membuat lampu itu bersinar. Kalau kita sekarang ini kan ada listrik. Nah, lampu ini adalah kita, ya. Guru itu adalah kabelnya. Nah, Allah itu ya sama dengan kalau listrik ya sekarang pythonnya. Kalau dikiaskan seperti itu, ketika kita bermain-main sama yang namanya kabel, otomatis lampu tidak bisa nyala. Maka untuk kemanfaatan ilmunya seseorang itu ketika pulang dari tempatnya dia belajar, entah itu di pondok, entah di perguruan tinggi dan sebagainya, tergantung dulu pada waktu dia belajar. Makanya kalau di Ta'limul Muta'alim dan di kitab ini juga tidak diajarkan mendemo guru, tidak diajarkan mendemo dosen. Kadang-kadang kan kita muangkel, wong iki pinter tapi mulangi gak enak. Untuk saya dulu ketika belajar, gurune enak gak enak wis meneng ae. Karena sudah dipesan dari rumah. Waktu masih SD itu dipesan sama apa ibu saya, nanti kalau kamu sekolah gurumu mulang penak gak penak ojo gerundel. Saya gak gerundel sampai diantem gosok. Ya saya gak gerundel juga karena dipesan, karena anak dulu itu begitu dipesan orang tuanya kan wis manut. Kalau anak sekarang kan tanya penjelasan ilmiahnya apa hubungannya gerundel sama tidak manfaat. Oke.
Jadi ini ilmu harus diamalkan, tidak nunggu sarjana. Nah kalau sarjana terus ilmunya kosong kropos di dalamnya, ya kita kan selama tidak membutuhkan satu pekerjaan yang membutuhkan ijazah, ya kayak jadi pegawai, PNS, BUMN, ya nggak apa-apa diajarkan ilmunya. Gitu. Jadi jenengan kalau mau mengajarkan ilmu secara istiqomah, ngaji juga istiqomah, ya insya Allah kebutuhan jenengan tentang dunia dan akhirat pun juga akan dipenuhi oleh Allah. Itu janjinya Allah. Saya untuk membuktikan janjinya Allah itu cukup lama latihannya, ya cukup lama sampai kadang-kadang tidak percaya, masa sih? Ya ternyata memang iya. Tapi dengan catatan ngajinya liwajihillah, memandangnya karena Allah, bukan karena selain Allah. Oke. Jadi ilmunya ilmu akhirat, ya kita ngajarkannya ilmu akhirat, ya supaya bisa dinikmati di akhirat. Ilmu dunia pun juga bisa kita nikmati di akhirat. Tidak semua ilmu akhirat bisa kita nikmati di akhirat. Ketika kita memperlakukan ilmu itu salah. Ilmu itu memang berharga, tapi jangan pasang harga. Ya, jadi intinya ketika sudah mendapatkan satu ilmu, katakanlah panjenengan itu punya ilmu baru ngaji hadis Arba'in Nawawi dihafalkan, terus disampaikan kepada keluarga, kepada anaknya, cucunya, keponakannya, le aku mari ngaji le kono hadis qala Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin man hawa. Oke. Itu saja jadi barokah karena menyampaikan satu hadisnya Nabi itu luar biasa berkahnya. Saya didhawuhi guru-guru saya itu begini, kalau kamu belum bisa berjumpa dengan Nabi secara terjaga, yakbotan, bukan manaman, bukan mimpi, ya yakbotan itu ya terjaga melek begini, ya kalau belum bisa berjumpa dengan Nabi, maka bacalah hadis-hadisnya Nabi itu, kamu sama dengan berdialog dengan Nabi setiap malam. Nah, pertanyaannya, jenengan punya berapa hadis di rumah? Cuman arba'in Gus, ya lumayan, ada 40 hadisnya Nabi, mutiara hadis. Kalau ingin ngaji hadisnya Sahih Bukhari, ya inilah Sahih Bukhari sekitar. Kalau nggak mau panjang-panjang Sahih Bukhari, bacalah ringkasannya. Ya ringkasannya Ibnu Abi Jamroh. Insya Allah nanti Ramadan kita ngaji itu aja Ibnu Abi Jamroh, supaya jenengan itu nanti bisa setiap malam ya berkawan sabda atau berdiskusi, berdialog dengan Nabi. Saya ini hampir hadis-hadisnya Nabi saya punya ya. Makanya saya ingin tanya, kalau tanya Nabi saya buka hadisnya, bab ini apa sih, bab ini apa ya, daripada saya sholat 2 rakaat zikir wiridnya lama, sinyalnya nggak nyambung karena mungkin yang sinyal kesana antrinya banyak, ya sudah kita membaca kitab-kitab hadis itu sama dengan kita dihukumi ya bisa berdiskusi dengan Nabi. Ya pertanyaannya lah, saya nggak bisa bacanya Gus, rata-rata kitab itu kan gundul. Ada pertanyaan lagi? Jadi ulama, kalau jenengan itu sudah diberi tanda-tanda oleh Allah, ya walaupun ulama nggak ulama besar ya, ulama deso, ya tetap ulama namanya. Terus ada orang sowan, bah ini ada masalah begini, pripun bah.
Berarti itu ciri-ciri jenengan sudah diulamakan oleh orang sekitarnya. Waduh, iki yo. Ganti kitab, ati buka kitab. Kalau nggak punya kitab yang berbentuk kertas, punya kitab digital kayak saya, ya tinggal klik di laptop saya. Ada 12.000 kitab saya punya, tinggal lihat. Di searching langsung keluar. Nah, makanya tantangannya kita semakin kesini orang bertanya tentang sesuatu kepada kita semakin kritis. Ya, kalau kita nggak bisa mengimbangi, ya nanti orang tidak akan bertanya pada ulama, orang akan bertanya kepada konsultan atau konsultan. Coba sekarang orang punya masalah larinya ke ulama apa ke psikolog? Anaknya stres tuh cari psikolog bukan cari ulama. Dulu kan ada anaknya dablek soan Mbah Yai pindah kan kula sowan silaturahim ping kali niki lho putra kula kan sekolah wangel kok pondok mulih melaku. Nggih. Kalau dulu yang dicari kiainya, sekarang psikolognya. Ibu-ibu, hari ini saya undang untuk seminar parenting. Orang kok ngaji taklimul muta'alim, bagaimana mendidik anak ala Nabi, bagaimana pendidikan ala Nabi. Karena yang sudah ini kan tanda-tanda ini yang dicari sudah bukan ulama. Ya, seminar parenting, internasional seminar atau webinar parenting. Saya nggak menyalahkan karena itu perkembangan ilmu dan dunia. Tetapi kita kan punya nabi, punya ulama, standar mengajarkan ilmu kepada anak adalah standarnya ngikuti nabi. Tapi bukan streng, kaku enggak. Contoh, kalau dulu anak kecil ketika mau sekolah dipesan sama orang tuanya, di kelas tidak boleh rame. Ya, kalau gurunya sudah datang duduk manis. Ya, kalau belum dipersilahkan ngomong tidak boleh ngomong. Tapi sekarang berbalik 180 derajat. Anak disuruh membiarkan liar. Ya, sampai kalau bertamu juga, wes properti punyanya tuan rumah hancur semuanya. Tisu diodol-odol. Nguyuh sembarangi. Yang namanya aqua dijubles-jubles tok itu dijarno karo wong tuane. Ini cerminan. Kalau dulu ngaji ilmunya, cara mendidik ilmu itu ke para ulama, tidak ke para konsultan, akan berbeda hasilnya. Dulu masa kecil saya kalau diajak buuh saja itu dipesan sama ibu saya. Kamu boleh ikut buuh ibu, tapi nanti di sana nggak boleh rame. Ada jajan di depan itu nggak boleh makan dihabiskan, cukup satu. Apane tangan kok ono gedang goreng loro, tangan yang perkeset didadekno sitok ngene baru dipangan ngene, kayak cilikane Mas Wendy ngono. Itu dulu kan dipesan begitu. Sekarang enggak, bawa minuman dicoblosi ya orang tuanya diam. Ini kan ciri kalau orang tuanya mendidik anaknya standarnya bukan taklimul muta'alim. Itu kitab yang paling tipis, jangankan kitabnya Imam Ghazali ketebalan. Ya. Alasannya supaya otaknya berkembang, otaknya tidak beku dan sebagainya, suruh melepaskan saja. Loh, tapi kita Islam itu akhlak harus lebih dulu daripada ilmu. Jadi akhlak itu lebih dulu daripada ilmu. Bukan ilmu dulu baru akhlak. Ini yang terbalik. Ya, saya lihat anak saya di sekolahnya, muridnya di liburno, ibu-ibu bapaknya diundang untuk mengikuti seminar parenting. Jadi itu seminar menjadi orang tua. Terus diajari hipnoparenting. Orang tua harus belajar hipnosis. Kalau anaknya males nggak mau belajar, dihipnotis. Kamu harus bisa belajar. Ya, Cendra malas, dihipnotis, belajar. Gak belajar tambah gimana?
Anak sekarang kan nggak belajar. Saya juga pernah diundang ke sekolah anak saya parenting, psikolog itu yang mengajarkan bla 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 tentang membuat anak belajar semangat ini semangat. Pertanyaan saya satu, saya mau tanya bapak atau ibu psikolog, ibu sudah bapak sudah punya anak belum? Saya lihat wajahnya kayak si bujang. Saya masih bujangan pak. Ya lek bujangan gak pantas ngomong no merawat anak, gue diran anak kok gitu. Ya saya gitu kan langsung. Kedua, saya tidak butuh anak saya dihipnosis, tapi saya butuh kegemaran anak saya itu HP. Kecilnya anak saya ini juga sama. Ini Dajjal game. Lebih baik kehilangan bapaknya daripada kehilangan HP-nya. Pertanyaan saya pada waktu seminar parenting, bisa nggak Bapak Ibu itu menghipnosis HP saya supaya tidak digemari oleh anak saya? Gak bisa Pak, lek gak iso ngono ya gak usah seminar. Gitu. Coba nanti jenengan kalau seminar parenting tanyakan, bisa nggak orangnya menghipnotis HP ini supaya anak itu tidak doyan HP? Kalau mau menghipnotis nggak perlu belajar hipnosis. Kalau perlu ya saya sihir aja sekalian guys. Ben kayak kebu kebu bingung ngomong ngalor-ngalor gitu. Karena efek jangka panjangnya dihipnosis otaknya anak itu juga rusak sarafnya. Ya sama dengan jenengan itu bertani terus pupuk paling murah namanya tetes. Jenengan tahu nggak kenapa tetes itu dicampuri pupuk? Karena perusahaan itu biar buang limbahnya nggak kesulitan, makanya dibikin tetes. Terus akhirnya dipakai tanaman. Jenengan kan dibodohi pabrik, tidak terasa. Jangka panjangnya tanah-tanah nggak ada yang subur. Itu artinya bertani tapi kurang ilmu. Saya dari dulu sudah curiga, jangan-jangan tetes itu kan limbah perusahaan. Kok bisa untuk ini ya? Ini jangan-jangan muatannya nitip buang sampah atas nama pupuk. Sekarang baru menyesal. Dulu sawah saya itu masa kecil saya yang namanya kerbau, nggaru luku itu ya sampai ambles, orang dewasa sampai satu perut. Sekarang sak dengkul aja nggak ada. Karena apa? Mati tanahnya itu karena tetes. Nah inilah ilmu pertanian berkembang cepat, kita nggak ngikuti ilmunya. Akhirnya limbah dilabeli pupuk, jenengan percaya. Kalau saya dari dulu nggak percaya, karena saya juga punya background lingkungan hidup. Jadi ini jangan-jangan nitip buang sampah. Jenengan yang masih gemar begitu ya coba pelajari ilmunya. Kayaknya itu muatannya adalah nitip buang sampah. Kalau nggak percaya bawa ke lab saja lah, 1 liter itu unsur pupuknya dan unsur sampahnya itu lebih banyak mana. Sekarang tanah-tanah saya yang disewa orang sawah-sawah ya rusak karena apa? Karena ditetes terus. Nah ini kita bicara ilmunya bukan bicara tetesnya. Kalau jenengan berilmu pertanian yang luar biasa canggih, nggak akan menerima seperti itu. Ini kita mengaplikasikan pentingnya ilmu. Nah, lek wong bodoh mesti dipinteri wong pinter. Tentang istiqomah. Misalnya kita ini istiqomah melakukan sesuatu itu karena ajarnya jadi niat Ya di bab ilmu ini nanti Imam Ghazali menjelaskan al-istiqomah, ya, istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu luwih apik dibagi 1000 karomah.
Orang bisa istiqomah kenapa? Rata-rata yang bisa istiqomah kan yang usianya sudah 55 tahun ke atas. Tinggal nunggu antrian. Tapi yang antriannya masih panjang dah istiqomah. Sehingga Imam Ghazali di bab ilmu itu mengatakan pada muridnya begini, kamu gak usah membandingkan dirimu dengan ulama, bandingkan dengan ayam. Lebih alim mana kamu dengan ayam? Ayam itu jam 2 pagi sudah zikrullah, berkokok itu sudah zikrullah pagi. Kamu malah belum bangun, dengar kokokan ayam, kamu bilang ini masih malam. Jangan membandingkan kualitas dirimu dengan ulama, terlalu berat. Bandingkan dirimu dengan ayam. Berkualitas mana ibadahmu dengan ibadahnya ayam? Kita lebih berat mana? Dibandingkan kali ayam, isu-isu ayamnya wis tangi, wong orang tangi. Jadi Imam Ghazali ketika ditanya tentang istiqomah oleh muridnya, jawabnya Imam Ghazali, al istiqomatu khairun min alfi karomatin. Jadi istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Terus Imam Ghazali melanjutkan, kamu gak usah membandingkan dirimu dengan ulama, bandingkan dengan ayam. Lebih cepat zikrullah mana kamu dengan ayam? Ayam jam 1 malam sudah zikrullah. Kita jam 1 malam gak bisa bangun orang sekarang, karena jam 11 malam baru tidur, matanya pedes karena buka medsos. Saya lihat orang-orang kok cicak-cicak pasang status jam yang ini, berarti gum turu. Tapi ada yang saya coba, saya pasang status jam 3 pagi, kok ya wis ana sing ndeloki statusku. Iki istiqomah tahajud apa istiqomah ndeloki status? Pertanyaannya kan begitu. Kadang-kadang di HP saya itu 1 jam itu sudah yang melihat status saya sudah lebih dari 100 orang. Saya bisa lihat ini, oh kalau jam 3 lihat status si A si B, tanda kutip pertanyaannya iki tangi karena HP ini apa tangi karena qiyamul lail. Ya saya berdoa Allah maghfir li ummati Sayyidina Muhammad, mudah-mudahan yang melihat status saya jam 3 pagi itu qiyamul lail, setelah qiyamul lail, karena subuhnya jam 4 ya. Bagaimana membuat kita istiqomah? Kata Imam Ghazali, kita sebagai pencari ilmu ya, itu rintangannya banyak sekali. Pertama, setan yang namanya walhan itu selalu membisikkan kepada kita supaya malas berangkat. Maka Imam Ghazali mengatakan, kalau kamu sudah niatnya karena Allah, di tengah jalan ya jangan mundur karena setan, berarti kamu kalah dengan setan. Rata-rata itu niatnya lillahi ta'ala, belum sampai garis finish balik. Jadi kan niatnya bukan karena Allah, kalah dengan setan. Makanya Imam Ghazali di kitab ini, nanti di berikutnya ya dijelaskan Imam Ghazali bagaimana caranya kita bisa istiqomah. Pertama, kita memahami apa yang dimaksud dengan ilmu. Ilmu, makanya ilmu ini ditaruh di depan oleh Imam Ghazali, karena semasa Imam Ghazali sudah banyak orang yang malas mencari ilmu. Contoh begini, zaman sekarang lampu sekolah dukur-dukur paling ya dodolan jangkrik. Lulusan SD ya dodol jangkrik, lulusan S1 ya dodol jangkrik. Lulusan SD ya nyupir truk golek pasir, lulusan S1 nyupir truk golek pasir. Itu kalau jenengan lihat zahiriyahnya kira-kira sama, tapi batiniahnya apa? Sama. Kalau yang lulusan S1 dia punya bisnisnya,
bisnis apa itu pasir. Dia kan bisa melihat pasir yang baik bagaimana, cara ininya baik bagaimana. Saya juga punya tukang yang background pendidikannya lumayan dengan tidak lumayan. Beda, masang keramik saja ini loh. Lek sekolah dukur, pinter ngukur ini gak ngukur ya. Gak mari-mari sambil mikir. Saya tahu itu di dalam otaknya muter-muter gak ketemu ukurannya. Baru saya datang ini loh kalau mau. Ya ada tiang begini kan ini masangin ngetok ini. Akhirnya saya belikan alat. Bagaimana kalau siku-siku itu dia nggak bingung, jadi ditaruh inilah dan saya di garis sikunya sudah menggaris, tinggal motong. Saya jelaskan panjang lebar nggak paham sekolah SMP. Gak mungkin saya ceritakan aljabar, algoritma begini-begini kan nggak mungkin. Rata-rata kan ketika jadi tukang itu dulunya putus sekolah SD SMP terus gak dapat pekerjaan terakhir pilihannya adalah tukang. Nah bagaimana? Ya istiqomah ini jadi tukang karena itu pilihan terakhir, istiqomah. Tapi kalau dia sarjana jadi tukang, pikiran kedepannya kan tidak tukang terus, akan berusaha menjadi pengusaha yang mengelola tukang. Ya pertama jadi mandor, keduanya nanti berkembang jadi pemborong yang jadi pemborong besar. Ya. Terus Imam Ghazali menjawab istiqomah. Terus muridnya ditanya, kamu tahu nggak maknanya atau artinya istiqomah? Makanya ini di Fadilatul Ilmi ini kurang satu garis, satu lembar sebenarnya yang menjelaskan istiqomah. Nah di sini nih syawahidul akli fis syawahidil akliyah, kita akan mengenal dalil-dalil rasional. Ya. Kalau kita ingin istiqomah, ini dijelaskan Imam Ghazali dengan dalil-dalil rasionalnya. Contohnya begini, Imam Ghazali memberi contoh antara kuda dengan keledai. Lebih istimewa mana? Udah. Terus Imam Ghazali bertanya sama muridnya, lebih istimewa mana kopiahmu sama sendal jepitmu? Kalau mau istiqomah itu katanya boleh ditanya dulu Imam Ghazali. Lebih istimewa mana imamahmu? Kalau sana nggak ada kopiah ya imamahmu dengan sendal jepitmu. Jadi lebih menghargai kopiah apa lebih menghargai sandal jepit? Buat pertanyaannya. Kalau mau istiqomah, pertanyaannya Imam Ghazali, kamu lebih menghargai kopiahmu apa sandalmu? Tapi seandainya saya mau bertanya Gus, Ya. lebih manfaat mana sandal dengan kopi? Oh iya sama. Nah, muridnya semuanya diam, mau jawab takut kalau salah, ya kan? Karena tanya pertanyaan istiqomah. Istiqomah itu kan terus menerus tidak pernah putus ya, putus mungkin sekali-kali ya, tidak berkali-kali. Jadi karena kita itu masih memandang kopiah ini lebih mulia daripada sandal jepit, maka kita tidak akan bisa istiqomah. Sahnya jenengan masuk masjid itu karena sandal jepit apa karena kopiah? Tapi orang tuh meremehkan sandal jepit. Kalau sandal jepit gosok-gosokan, tapi kalau sandalnya branded, kayak saya punya sandal Buceri itu nggak ada orang. Saya kalau nyambangi anak-anak itu ke pondok, saya pakai sandal jepit mesti hilang sandalku. Kalau pakai sandal yang branding, wah Buceri. Gak ada yang pakai sandalnya Bapak Nehru Cendra ya. Saya sering kan di mobil ada sandal, ya ada sandal jepit. Artinya kan tidak menghargai sandal jepit. Bagaimana kita bisa menghargai ilmu? Kita pada intinya tidak bisa menghargai ilmu karena kita memandangnya apa?
Kata Imam Ghazali, kamu itu terburu-buru ingin alim tapi gak gelem ngaji. Ngaji kitab tipis-tipis wis sorbanan. Makanya Imam Ghazali tidak pernah sorbanan, tidak pernah kopiahan, sehingga tidak istiqomah. Kenapa tidak bisa istiqomah? Karena begitu sekali ngaji sudah merasa tahu. Ya. Makanya perbandingannya Imam Ghazali ya antara sandal jepit dengan kopiah. Kopiah ini kalau orang dulu ya sampai sekarang lah kopiah semua macam-macam, dikai logo macam-macam lah. Mana dia punya kesukaan berorganisasi ya di kopiahnya, bertorikoh ya di kopiahnya, ya. Pencak silat di mana yang dia sukai ya di kopiahnya, semua di kopiahnya. Tapi nggak pernah ada di sandalnya. Tapi ketika logonya itu menyangkut Nabi, ya, Akhbabul Mustafa, mesti gambare trompai Kanjeng Nabi. Nah ya gak masuk akal tasawahidul akliyah. Ketika mencintai Nabi, logonya trompanya Nabi. Lihat itu di mobil-mobil di mana-mana orang sholawatan, trompanya Nabi. Gimana? Ya sekali-kali saja dari trompanya Nabi. Ya. Makanya kita masih memandang berharga kopiah daripada sandal jepit. Kita nggak pakai sendal masuk masjid najis tidak boleh, walaupun kopiah kita harganya 500.000, sarung kita goyor harga 1,5 juta, tetap nggak sah. Pada hakikatnya lebih berharga sandal jepit daripada sarung goyor 1,5 juta, daripada kopiah harganya ratusan ribu. Nah, kadang-kadang kita kan salah menempatkan ilmu sehingga tidak bisa istiqomah. Ya. Pun cekap. Masih ada kesempatan 5 menit. Saya ini kalau ada orang ngaji istiqomah tidak istiqomah itu tidak heran, karena saya dulu ngaji ya begitu. Angin-anginan. Dulu ketika saya di Jawa Barat, saya istiqomah, teman saya nggak istiqomah. Guru saya juluki teman saya, kamu ini santri kalong. Tahu kalong toh? Itu lowo yang besar. Nah, boleh ono panganan teko, gak ono panganan gak teko. Sama kan dijuluki santri kalong. Iya, di sana julukannya santri kalong. Nah, santri kalong itu ada dua. Ada orang yang nyantri walaupun istiqomah tapi tidak bertempat di pesantren, itu juga dikategorikan santri kalong. Ya, santri duduk dari rumah itu santri kalong. Nah, saya juga berpikir kenapa orang ngaji itu gak bisa istiqomah. Kadang-kadang memang di saat dia ngaji belum butuh ilmu yang dia ngaji. Saya karena selalu mendengar pesan orang tua, saya di mana-mana ngaji istiqomah. Jatuh anak saya, ya istiqomah yoga. Apa saya mikir gini, apa kenten istiqomah ketika saya ngaji, anakku gak kebagian istiqomah. Ini gen-gen tekonti gak istiqomah. Ya. Saya hanya mendengarkan kata-kata yang sederhana, dan kata-kata itu sekarang memang populer, ya populer, dan setiap orang bikin status di medsos. Apalagi yang mengucapkan kata-kata itu adalah ulama besar sekelas Mbah Mun, Kiai Maimun Zubair. Apa yang dikatakan Mbah Mun itu ya apa yang dikatakan orang tua saya, nenek moyang saya ketika saya masih mau berangkat ke pondok. Gak usah mikir dadi opo-opo, sing penting gue ngalim, boleh ngalim, opo-opo mesti iso. Ya memang betul, karena ngalim punya keahlian banyak, apa-apa bisa. Keahlian banyak itu kan bahasa sekarang namanya profesional, ya. Ngalim yang punya keahlian banyak profesional,
di zaman kerajaan dulu Mojopahit, orang yang alim alamah profesional itu julukannya Sakti Mandraguna. Sakti itu orang yang alim profesional, tapi kan sakti oleh pendekar dijuluki wong yang kebal dan cerdas dibacok, ya. Jadi sakti itu berasal dari kata cakti, orang yang memiliki banyak keahlian. Mandraguna, mandra itu keahliannya bisa diaplikasikan ke semua lini kalau zaman sekarang. Tapi karena itu dikuasai oleh para pendekar, jadi pengertian sakti mandraguna itu orang yang bisa pencak silat sampai sabuknya begini-begini, ya. Dulu enggak. Nah, dulu ketika zaman kerajaan masih Hindu, nenek moyang kita, pesantren itu adanya di Jawa, namanya ashram. Ashram itu berkembang, Belanda datang, berubahlah namanya jadi asrama. Tuh bahasa India, bahasa Sanskerta, tempat pemondokannya murid itu namanya ashram. Terus berubahlah jadi asrama. Tetapi yang mengikuti Wali Songo tempatnya sama, namanya aja dibedakan. Jadilah pesantren, tempatnya para santri. Terus ada pondok pesantren. Pondok itu dalam bahasa Arab fundukun, artinya hotel. Nanti kalau jenengan ke Timur Tengah ada funduk-funduk itu ya pondok, itu namanya hotel. Jadi hotelnya para santri. Santri itu berasal dari insan dan tri itu 3. Ya, yo sarungan, yo celonoan, yo kaosan. Maksudnya yo ngaji, yo nyambut gawe, yo berpolitik. Ini yang namanya santri, yo ngerti akhirat, ngerti nyambut gawe, ngerti dunyo. Jangan pulang dari pondok terus sarungan toh nyambut gawe males, sampai di anak loro gak nyambut gawe. Ini santri-santri kalong di zaman saya ngaji. Oke. Nah, sehingga metode-metode yang digunakan oleh orang dulu itu sangat luar biasa. Nah, sekarang kita ini berkiblatnya semuanya ke barat. Padahal belum tentu apa yang di barat cocok. Contohnya gini, kalau jenengan datang punya masalah ke psikolog, nah delalah psikolog yang jenengan datangi bukan orang Jawa, sukunya bukan orang Jawa, entah itu orang Batak, entah itu orang Cina. Jenengan memaparkan semua masalah jenengan, kira-kira bisa jawab enggak? Orang Jawa ini punya filsafat, orang tua itu pangeran Katon. Orang Cina juga punya filsafat bahwa orang tua itu kemuliaannya setara dengan Tuhan. Jadi kalau ada orang tua yang masih ikut campur dengan urusan rumah tangga anaknya, gimana psikolognya mau menjelaskan? Karena aturan di budayanya seperti itu. Ya nggak bisa, karena ilmunya sama dari perguruan tinggi, kasusnya berbeda. Terus psikolognya orang Arab yang bertanya orang Jawa, gak nyambung. Permasalahan di Arab berbeda dengan permasalahan di Jawa. Di Jawa orang rumah tangga itu nyambut gawe bareng-bareng. Kalau di Arab tidak, wani kawin kudu wani sembarangi, gitu. Ya. Yeah. Jadi inilah yang namanya ilmu. Insya Allah nanti kita akan pada materi berikutnya adalah fisyawahidil aqliyah. Kita akan membahas dalil-dalil rasionalnya. Kenapa pentingnya ngaji? Jenengan Ihya Ulumuddin ini kan seakan-akan ketika duduk di sini kan tidak penting. Coba kalau jenengan disowani orang terus tanya satu masalah, kira-kira ngeling-ngeling ngaji apa ngeling-ngeling apa? Di kitab Ihya ini menjelaskan tidak ada orang yang menyesal kurang bermain, ya, tapi banyak orang yang menyesal karena kurang ngaji. Itu anak-anak saya bilang, ini loh di kitab Ihya Imam Ghazali sudah menjelaskan tidak ada orang yang menyesal karena kurang
bermain. Tapi menyesal kurang ngaji. Bayangkan kalau mondok 15 tahun kurang ngaji, pulang dianggap oleh masyarakatnya sudah alim, tapi ternyata tidak alim karena di pondok gimana sampai kol-kolan. Kecelakaan yang paling besar. Kecelakaan itu bukan hanya mobil, tapi kecelakaan intelektual. Berfatwa akhirnya ngawur dan sebagainya. Oke, kira-kira begitu. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat dan barokah fid dini wa dunya wal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati rasulillah ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal muqarrabin wa rahmatika ya rahimin. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah wa fahman nafi'ah bi rahmatika ya rahimin. Allahumma ja'al awala majlisina hadza sholahan wa usatan falahan wa rahmatan wa nimatan wa maghfiratan wa takrimatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.